Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak seru sih sebenarnya ya soal Hasan Nasbi menemui Jokowi ya. Setelah dipecat oleh dicopot ya oleh Presiden Prabowo begitu kan ya dari CPU begitu kan, dan kemudian sekarang menjadi komisaris Pertamina. Wah. Ini kan ngeri-ngeri sedap, Bos. Ya. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung ini kan awalnya begitu kan ya. Awalnya Hasan Nasbi ini kan menjabat sebagai kepala komunikasi kepresidenan ya. Menjabat sebagai kepala komunikasi kepresidenan, dicopotlah oleh Prabowo. Tiba-tiba ya diangkat lagi, ya kabarnya menjadi komisaris. Keren ternyata begitu kan. Nampaknya itu-itu aja begitu. Saya hanya ketawa aja. Kenapa Bang kok bisa ketawa begitu? Kok bisa-bisanya Hasan Nasbi ini menemui Jokowi ya. Kalau bahas PSI oke lah, nggak ada masalah begitu kan ya. Karena Hasan Nasbi ini kan bukan partai. Terus kemudian kalau bahas Pertamina, apakah ada yang main presiden-presidenan? Ya, kenapa kok enggak sama? Ya, sama dengan BUMN lah begitu kan ya. Kalau sekelas komisaris begitu kan ya. Dengan jabatan-jabatan direktur-direktur mereka lah begitu kan. Gak usah lah dengan Jokowi. Jokowi bisa apa? Setidaknya kan ke Presiden Prabowo. Prabowo kan seorang presiden ya. Jadi saya kira kalau bahas Pertamina, ini kan komisaris Pertamina, seharusnya kan ada dirutnya di situ begitu. ini kok ke Jokowi begitu. Ada apa di balik ini semua? Dan tidak hanya itu, kabarnya Jokowi gebrak meja. Oh. Ngeri-ngeri sedap dan pada akhirnya. Jadi agak lucu memang begitu kan ya, agak lucu karena situasi dan kondisinya hari ini begitu kan, bahwa ketika Hasan Nasbi ini mendatangi rumah Jokowi banyak muncul spekulasi-spekulasi. Ada apa di balik ini semua kok tiba-tiba begitu kan ya, masuk ke rumah Jokowi begitu, datang menemui Jokowi, ada apa di balik ini semua? Orang pasti bertanya-tanya begitu. Presidennya adalah Presiden Prabowo. Hati-hati Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo harus hati-hati betul begitu ya. Jangan terkecoh dan kecolongan lagi. Ketika Pak Prabowo masih berada di luar negeri, di belakang mereka geng-geng Solo banyak yang datang ke Solo, Pak. Prabowo hati-hati nih. Hati-hati betul ya. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung ini kan menjadi persepsi publik pada akhirnya begitu kan ya. Nampaknya banyak yang mengatakan jangan-jangan Prabowo dilepeh dan sebagainya begitu. Nah, langkah inilah yang kemudian kalau menurut saya pribadi sah-sah aja mau datang ke mantan Presiden Jokowi, nggak ada masalah sebenarnya begitu kan. Itu bagian dari hak mereka sebagai warga negara. Tapi yang datang itu kalau komisaris Pertamina, kalau menteri, wakil menteri, mungkin karena dicopot sana sini datang ke Jokowi dan sebagainya. Ini kan menandakan ada sesuatu hal yang kemudian bisa mengganggu secara stabilitas politik Prabowo pada akhirnya. Nanti yang serba salah ya Prabowo lagi nih. Jadi agak ngeri-ngeri sedap begitu kan ya. Si Hasan Nasbi tersenyum lebar ketemu dengan Jokowi begitu. Padahal ketemu dengan Prabowo ini jarang. Ya, ketemu dengan Prabowo kan jarang dia begitu kan ya. Walaupun dulu masih menjadi ketua komunikasi menjadi komunikasi kepresidenan begitu kan ya, atau CPU di situ, PCU di situ begitu. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini banyak orang yang mengatakan wah jangan-jangan ada apa dan sebagainya begitu. apalagi seorang Jokowi begitu kan ya, gebrak-gebrak meja dan sebagainya. Ini yang ditiru Jokowi, ini ada Prabowo begitu kan ya, gebrak-gebrak meja begitu kan ya. Kering sedap.
Jadi saya kira geng Solo sudah mulai panik ya. Geng-geng Solo ini sudah mulai panik. Kenapa kok panik? Ya kita saja. Banyak pasti yang datang di situ begitu kan ya. Hasan Nasbi ini kan menjadi komisaris begitu kan. Menjadi komisaris datang ke Jokowi ada apa begitu kan. Ya seharusnya kan bagi kami secara kepengurusan kan datang kepada dirutnya. Ya terus kemudian kepada BUMN-nya ya. Sekarang kan seperti itu biasanya lapor kepada Presiden Prabowo. Tapi kalau toh padanya lapor ke Jokowi ya gimana ini? Ini ada yang mengatakan pemburu jabatan. Ini banyak sekali komentar-komentar di Zen. Hasan Nasbi orang baik. Semoga yang bersangkutan selalu sukses di setiap jabatannya. Ya, semuanya pasti kita lihat saja dianggap baik dan sebagainya begitu. Yang namanya politik begitu bisa saja. Persepsi publik ini kan macam-macam dan sebagainya. Jadi, saya kira ini menurut saya pribadi begitu kan. Yang nggak ada masalah sebenarnya untuk Hasan Nasbi datang ke kemana-mana nggak ada masalah begitu kan ya. Jadi Hasan Nasbi ini begitu kan yang mantan kepala kantor komunikasi kepresidenan atau Presiden Communication Official atau PCO ya. Hasan Nasbi ini begitu kan ya menemui Presiden Joko Widodo. Nah, menemui Joko Widodo ini di kediamannya di Solo, apakah karena kangen atau curhat-curhatan karena dicopot oleh Prabowo? Atau bagaimana begitu kan ya. Dia bangga bertemu dengan Jokowi begitu. Nggak tahu kebanggaan mereka, saya nggak tahu begitu kan ya. Hasan mengaku yang mendapatkan pesan dari Jokowi di jabatan barunya sebagai komisaris Pertamina. Ia berpendapat ia mendapatkan pesan bahwa untuk menjaga Pertamina lebih punya integritas lagi. Ya, padahal di Pertamina itu begitu kan ya, di tahun-tahun daerah Jokowi begitu ya, banyak yang kemudian orang-orang mereka banyak yang melakukan korupsi begitu. Banyak yang kemudian Riza Khalid ya dekat dengan mereka ya, yang sekarang tidak bisa ditangkap. Anak dan Riza Khalid, bahkan ada berapa orang yang kemudian ditangkap di Pertamina yang mencapai kerugian triliunan begitu kan. Di daerah Jokowi, bayangkan. Daerah Jokowi di situ begitu. Jadi artinya secara tidak langsung ini kan kalau menjaga integritas, menjaga ini oke lah, itu pesan yang baik, Pak. Tapi Bapak menjadi presiden dulu, bagaimana untuk menjaga Pertamina itu begitu kan? Ya kok banyak yang dikorupsi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab begitu. Baru terungkap di Presiden Prabowo Subianto. Ini bagus begitu kan ya. Presiden Prabowo nampaknya sudah melihat situasi dan kondisi di mana ini harus diberesi begitu kan ya, tidak boleh liar lagi begitu. Nah, seperti diketahui bahwa Hasan Nasbi sebelumnya itu merupakan kepala Badan Komunikasi ya Kepresidenan, dan kabarnya begitu Hasan Nasbi ini datang ke Solo berbicara soal bagaimana PSI begitu kan ya, dan bagaimana soal Pertamina dan sebagainya. Hasan Nasbi itu sempat membahas ya perkembangan politik dalam negeri dengan Pak Jokowi ya, termasuk pelantikan pengurus Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Nah, sudah jelaskan begitu kan, pasti main politik-politikan lah. Ya, Prabowo kecolongan lagi nih. Nampaknya Prabowo kecolongan lagi. Hati-hati nih Pak Prabowo, hati-hati nih. Senggol dong. Jadi saya kira ini ya karena Jokowi sudah berpengalaman sana sini begitu kan ya. Prabowo dibuat bingung dan dibuat bingung sana sini pada akhirnya. Tapi saya pribadi begitu, Pak, saya menitip harapan ya kepada Bapak, bagaimana hukum di Indonesia ini harus menjadi transparansi, Pak, kepada siapapun. Orang-orang yang bermain sana sini, bermanuver, ada dugaan korupsi sana sini, tangkap, Pak, siapapun itu begitu. Jangan pandang bulu. Jangan masih sana sini bisa intervensi sana sini begitu. Ngeri-ngeri sedap dan pada akhirnya, Bos. Jadi saya kira dengan adanya orang-orang yang seperti itu, banyak yang mengatakan bahwa ini kan presidennya siapa begitu. Apakah ini presidennya Jokowi, apakah masih Prabowo, atau masih Jokowi, atau apa begitu. Banyak muncul spekulasi dan pertanyaan-pertanyaan itu kepada kami. Saya melihat bahwa rasa-rasanya sekarang ini Prabowo sudah punya kekuatan yang sangat luar biasa. Wajar dong ada kalkulasi politik dan deal-deal politik yang kemudian siapa yang menjabat di pemerintahan itu. Rasanya tidak mungkin juga Presiden Prabowo ini mengambil dari orang-orang yang tidak berkeringat begitu kan ya, kecuali Profesor Mahfud MD kemarin. Tapi Bapak harus punya stabilitas politik yang kuat. Artinya
ambillah orang-orang seperti Profesor Mahfud MD, seperti yang lain begitu kan, di luar koalisi sebagai bentuk kekuatan dari Bapak. Sebagai penyeimbang, Pak. Kalau Bapak hanya di lingkaran istana mereka masih orang-orang Mulyono, saya yakin dan saya yakinnya Bapak ya tidak akan bekerja secara tenang, Pak, ke depan itu begitu. Ya, saya melihat situasi dan kondisinya itu begitu kan ya. Jadi saya rasa perkembangan-perkembangan seperti ini begitu kan banyak muncul narasi-narasi itu begitu. Apalagi Bapak ya sudah berbicara di PBB dan sebagainya. Yang 10 tahun ini absen begitu. Banyak komentar-komentar netizen, loh 10 tahun ini cuma ingah-ingoh dan sana sini begitu kata netizen begitu kan ya. Jadi mantan Presiden Jokowi ini menirukan gaya gebrakan dari seorang Prabowo begitu yang kemudian berpidato di PBB dan sebagainya. Nah, dengan adanya seperti ini saya melihat bahwa ketika Presiden Prabowo begitu sering di belakang itu kecolongan. Ya ketemu dengan Jokowi lah, menterinya, wakil menterinya sana sini ketemu dengan Jokowi lah dan sebagainya. Ini menandakan Bapak harus hati-hati betul begitu kan ya. Bukan tidak mungkin Bapak ini bisa saja di tengah jalan, bisa saja Pak ya lengser dan sebagainya atau bagaimana begitu. Hati-hati betul. Jadi saya kira nampaknya Prabowo juga tidak kuat juga begitu kan. Kalau ada yang mengganggu begitu kan ya pada stabilitas politiknya ini begitu. Kenapa? Karena kita lihat saja masyarakat Indonesia tertuju kepada orang-orang yang narasi-narasi dibuat kecewa atau apa dengan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan perodaian. Soal ya makan bergizi gratis misalnya. Coba kita lihat saja, makan bergizi gratis itu banyak yang kemudian dianggap kecewa kepada Presiden Prabowo. Padahal di balik ini semua harus ada investigasi di dalamnya. Jangan-jangan ini rekayasa, jangan-jangan ada apa begitu kan ya, sehingga ada nuansa-nuansa kok begitu banyak orang-orang yang keracunan. Itu harus investigasi, Pak, begitu. Saya sebagai rakyat kecil mengamati aja begitu. Kasihan kepada Presiden Prabowo yang sudah membangun begitu bagaimana untuk memberisi negara kita, soal demokrasi, soal ekonomi, soal politik dan sebagainya, tapi pada ujung-ujungnya anak buah Bapak misalnya yang melakukan seperti Immanuel melakukan korupsi begitu kan, seperti yang lain masih ada yang tidak setia loyalitasnya kepada Presiden Prabowo begitu kan. Ini harus hati-hati betul. Yang namanya politik pasti ada kepentingan-kepentingan terselubung, Pak. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.